Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menyelesaikan penyelesaian himpunan dari persamaan nilai mutlak. Oke, misalkan soalnya seperti ini ya, kita punya 6 soal. Sebelum saya bahas lebih lanjut, mungkin ada sedikit penjelasan dari saya. Oke. Oke, misalkan kita punya mutlak. Oke, misalkan kita punya mutlak X itu sama mutlak X itu sama dengan 2. Maka di sini kan kalau kita kerjakan secara definisi, mutlak X sendiri itu kan sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0 atau sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Maka di sini kita tulis untuk X lebih dari 0, maka mutlak X yang sama dengan 2 ini akan menjadi X sama dengan 2. Maka di sini kan coba lihat, X lebih dari sama dengan 0 dan X itu ternyata 2. 2 ini kan jelas lebih dari 0, maka di sini memenuhi. Ya. Untuk yang kedua, untuk X kurang dari 0, maka kita akan punya mutlak X yang sama dengan 2 ini jadi negatif X sama dengan 2, berarti X sama dengan negatif 2, maka memenuhi. Oke, jadi kalau disimpulkan, HP-nya, himpunan penyelesaiannya sama dengan 2, negatif 2. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Kalau Anda mau menggambarkan secara grafik ya, kita bisa juga membuktikannya dengan secara grafik. Kalau mau cari himpunan penyelesaiannya. Di sini kan kita punya mutlak X sama dengan 2. Kita gambar. Berarti kita punya Y. Kita punya persamaan Y sama dengan mutlak X dan Y sama dengan 2. Jadi kita punya dua persamaan. Kemudian kita gambar grafiknya. Jika grafik itu berpotongan, maka itu adalah himpunan penyelesaiannya. Kalau kita punya mutlak X, gimana grafiknya? Mutlak X gini kan? Gini. Untuk Y sama dengan 2, grafiknya misalkan ini 1, 2, maka dia akan ke sana. Benar. Nah, ya, maka jelas kita temukan bahwa berpotongan di 2 titik, maka HP-nya ada 2. Berarti ini negatif 2, ini 2. Ya, satu contoh soal lagi. Misalkan mutlak X sama dengan negatif 2. Sebenarnya kalau secara definisi saja kita sudah bisa melihatnya. Ini HP-nya adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif, sedangkan ini nilainya negatif. Berarti kan sudah sangat terlihat jelas bahwa himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Tapi mari kita buktikan dulu. Seperti tadi, ya, mutlak X itu X jika atau titik koma tadi sama aja jika X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X nya kurang dari 0. Maka untuk
X yang lebih dari sama dengan 0, kita akan punya apa? Mutlak X yang sama dengan negatif 2 ini, mutlak X nya berubah menjadi X. Berarti ini nilainya negatif 2. Coba lihat. X nya lebih dari sama dengan 0, tapi ini negatif 2. Maka walaupun ini terlihat seperti ada penyelesaiannya, sebenarnya ini tidak memenuhi. Ya, ini jadi tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, untuk X nya kurang dari 0, maka kita punya apa? Mutlak X yang sama dengan negatif 2 sama dengan negatif X negatif 2. Ya, ini negatif 2. Berarti X nya sama dengan 2. Coba lihat, X nya kurang dari 0, tapi di sini X nya sama dengan 2, maka ini juga tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Oke. Jadi dari sini kita punya apa? HP nya sama dengan himpunan kosong. Ya, tadi tidak ada himpunan penyelesaiannya. Kita juga bisa buktikan lewat grafik seperti tadi. Maka kalau kita punya ini, mutlak X sama dengan negatif 2, kita punya dua grafik kan, yaitu Y sama dengan mutlak X dan Y sama dengan negatif 2. Oke, kalau kita punya Y sama dengan mutlak X, maka apa yang terjadi? Grafiknya seperti ini kan. Nah, kemudian Y-nya kan sama dengan negatif 2. Negatif 1, negatif 2 di sini. Coba lihat, perpotongan? Tidak. Makanya HP-nya adalah himpunan kosong. Oke. Nah, ini contohnya yang sederhana. Soal tadi juga pasti ada yang himpunan kosong sepertinya. Kita coba dulu ya. Oke, nomor 1. Kita selain aja. Kita kerja lagi. Nomor 1. Tanya, himpunan penyelesaian pada persamaan nilai mutlak 2x min 8 sama dengan 4. Oke. Mutlak 2x min 8 sama dengan 4. Berarti kita nomor 1 ya. Mutlak 2x dikurangi 8 sama dengan 4. Maka mutlak 2x dikurangi 8 itu sendiri akan sama dengan 2x min 8 jika 2x min 8 lebih dari sama dengan 0. Atau ini bisa kita tuliskan, kita punya ruas ya, berarti 2x akan lebih dari sama dengan 8. Ya, ini juga bisa ditambahkan lagi, atau x nya lebih dari sama dengan 4. Ya, jadi ketika x nya lebih dari 4, maka nilainya 2x min 8 itu jika x nya lebih dari sama dengan 4, maka nilai mutlak 2x min 8 itu sama dengan 2x min 8. Kemudian yang kedua, kita ini nilainya negatif, saya kurung gini aja ya, 2x min 8 jika 2x min 8 kurang dari 0, atau jika disederhanakan lagi sama saja kan, semuanya ke sana terus, jadi bedanya di x nya ini kurang dari 4. Ya, kalau x nya kurang dari 4, maka nilainya negatif 2x min 8. Kalau x nya lebih dari sama dengan 4, nilainya 2x min 8. Maka di sini untuk x nya lebih dari sama dengan 4, maka kita akan punya mutlak 2x min 8 itu sama dengan 4, dimana ini kalau x nya lebih dari sama dengan 4, ini akan berubah jadi 2x min 8 dengan 4. Kemudian di sini maka 2x ini 4 ditambah 8, berarti x nya sama dengan 12 dibagi 6. 12 dibagi 2, 6. Nah, x nya lebih dari sama dengan 4, x nya 6. Berarti di sini memenuhi. Oke. Selanjutnya, untuk x nya kurang dari
4. Maka untuk 2x min 8 yang sama dengan 4 tadi, ini akan jadi negatif 2x min 8. Maka kita punya negatif 2x ditambah 8 sama dengan 4. Maka di sini negatif 2x sama dengan 4 dikurangi, tulis saja dulu, 4 dikurangi 8. Berarti negatif 2x sama dengan negatif 4. Berarti x-nya berarti negatif 4 dibagi negatif 2. Benar? Negatif 4 dibagi negatif 2. Berarti x-nya adalah 2. Maka kita punya HP itu sama dengan 2,6 ya, untuk soal nomor 1. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya adalah 2,6 atau 2 dan ya. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang nomor 2. Oke. Nomor 2. Mutlak 10y dikurangi 7 itu sama dengan 0. Seperti tadi ya, bahwa mutlak 10y dikurangi 7 sendiri itu kan ada 10, tetap 10y min 7 atau bernilai positif ya, 10y min 7 jika 10y min 7 lebih dari sama dengan 0. Maka kalau di sini kita akan punya y-nya itu lebih dari sama dengan, jadi pindah ke sana jadi 7 positif, langsung 10 dibagi 10, 7 per 10. Atau negatif 10y min 7 jika 10y min 7 nya kurang dari 0. Berarti kita punya apa? Y nya kurang dari 7 per 10. Oke. Maka untuk y nya yang lebih sama dengan 7 per 10, kita akan punya apa? 10y mutlak 10y min 7 yang sama dengan 0 ini turun ke bawahnya jadi 10y min 7 sama dengan 0. Berarti 10y sama dengan 7 per 10 7 ya, sama dengan 7. Berarti y nya sama dengan 7 per 10. Memenuhi? Ya, memenuhi. Oke. Kemudian yang kedua, bawah sedikit, untuk y nya yang kurang dari 7 per 10, maka kita punya apa? Mutlak 10y min 7 yang sama dengan 0 ini akan berubah menjadi min negatif 10y min 7 sama dengan 0. Negatifnya langsung bisa saya hilangkan atau saya kalikan negatif, ini kan tetap 0. Berarti kita punya apa? 10y min 7 sama dengan 0. Oke, berarti tetap ya, y-nya sama dengan 7 per 10. Dan di sini itu tidak memenuhi. Ya, maka karena di sini memenuhi, berarti tetap HP-nya ada 1, yaitu 7 per 10. Oke, saya kerjakan soal yang selanjutnya. Oke, nomor 3 ya. Nomor 3. Oke, kita punya apa itu? 9 sama dengan mutlak negatif 5 ditambah 2x. Oke, seperti tadi ya, satu samping aja. Mutlak negatif 5 plus 2x itu sama dengan tetap negatif 5 plus 2x jika negatif 5 plus 2x nya lebih dari sama dengan 0. Maka sekali di sini kita punya apa? 2x lebih dari 5, berarti x nya lebih dari sama dengan 5 per 2.
jabarkan sendiri ya buat belajar. Atau kita punya apa? Negatif 5 negatif, ini ada negatif 5 plus 2x. Oke, jika negatif 5 ditambah 2x nya kurang dari 0, maka kita punya x nya kurang dari 5/2 ya. Nah, seperti tadi, untuk x nya lebih dari sama dengan 5/2, oke, kita punya apa? 9 yang sama dengan mutlak negatif 5 plus 2x ini, maka akan menjadi 9 sama dengan negatif 5 plus 2x. Maka kita akan punya 2x ke sana, 9 tambah 5 14, berarti x nya sama dengan 7. Memenuhi? Yes, memenuhi. Oke, yang kedua 9 sama dengan, maaf, disini tulis dulu ya, untuk x nya kurang dari 5/2. Saya agak ke bawah sedikit, saya coret. Kita akan punya apa? 9 yang sama dengan negatif 5 ditambah 2x. Di sini akan menghasilkan 9 sama dengan negatif dari negatif 5 ditambah 2x. Maka 9 akan sama dengan 5 dikurangi 2x. Maka di sini 2x nya sama dengan ke sana, 2x benar ya, sama dengan 5 dikurangi 9. Berarti 2x nya sama dengan negatif 4. Berarti x nya sama dengan negatif 2. Oke, ini juga memenuhi. Berarti HP nya sama dengan berapa? 7 dan negatif 2. Oke, ya. Oke, kita masuk ke soal yang selanjutnya. Kita balik. Oke, nomor 4. Misalnya kita punya negatif 6y dikurangi 2 sama dengan 8. Sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau kita pindahkan itu negatifnya, berarti sama dengan gini. Coba, HP nya berapa? Jelas simpulan kosong. Iya tak? Iya, karena kita nggak mungkin ini nilainya negatif. Mau kita jabarkan? Boleh. Misalkan di sini kita punya apa? Mutlak 6y dikurangi 2 itu akan sama dengan mutlak 6y dikurangi 2 mutlak 6y dikurangi 2 itu akan sama dengan 6y dikurangi 2 jika 6y dikurangi 2 nya lebih dari sama dengan 0. Maka kalau seperti ini kita akan punya apa? 6y lebih dari sama dengan 2, berarti y nya lebih dari sama dengan 2/6. Oke, atau ini nanti akan sama dengan negatif 6y ditambah 2. Ya, saya kalikan negatif langsung. Jika 6y dikurangi 2 itu kurang dari 0. Atau jika tulis y nya kurang dari 2/6. Oke, kita tulis ya. Maka untuk y lebih dari sama dengan 2/6, berarti kita akan punya apa? Y nya yang lebih dari sama dengan 2/6, maka kita akan punya negatif mutlak 6y min 2 yang sama dengan 8. Mutlak 6y per 2 nya akan berubah menjadi 6y min 2, 6y min 2 ya, sama dengan 8. Maka di sini kita punya apa? Terbalikkan ke sana aja ya. Berarti 6y dikurangi 2 sama dengan negatif 8. Berarti 6y sama dengan 10, bukan 10,
Min 8 ditambah 2 berarti negatif 6. Negatif 6. Negatif 6. Nah, Y sama dengan negatif 6. Y-nya sama dengan negatif 1. Coba lihat. Negatif 1 harus lebih dari sama dengan 2/6. Berarti ini tidak memenuhi. Oke. Kemudian untuk Y-nya yang kurang dari 2/6, maka sama ya, negatif 6Y dikurangi 2 yang sama dengan 8. Ini akan berubah menjadi negatif dikali negatif, ya, 6Y min 2 sama dengan 8, berarti jadi positif. Berarti kita punya 6Y min 2 sama dengan 8, berarti 6Y sama dengan 6, Y nya sama dengan 1. Coba lihat, 1 tidak kurang dari 2/6, berarti ini tidak memenuhi. Oke, dari sini kita bisa ambil kesimpulan dari ini dan ini, maka HP-nya sama dengan himpunan kosong. Ya, HP-nya sama dengan himpunan kosong. Sebenarnya dari sini tadi kita bisa lihat langsung kan, mutlak 6Y min 2 sama dengan negatif 8. Kan nilai mutlak nilainya selalu positif, sehingga nggak mungkin dong ini sama dengan negatif 8. Dari ini saja terlihat bahwa himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Misalkan kemarin ada jawab gini, karena nilai mutlak selalu positif, maaf ya, karena hasil nilai mutlak selalu positif, maka HP-nya sama dengan himpunan kosong. Ini saya benarkan. Kalau udah jawab gini, cuma gini tok, gak apa-apa, karena ini sudah yang dituliskan di sini, ini sudah sesuai dengan definisinya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. 5 kita punya negatif mutlak 1 min 3T sama dengan negatif 20. Langsung saya coret aja negatifnya ya, negatif ketemu negatif. Berarti kita punya mutlak 1 min 3T, ini akan sama dengan 20. Ini aja yang kita kerjakan. Berarti tadi mutlak 1 min 3T sendiri akan sama dengan 1 dikurangi 3T jika 1 dikurangi 3T nya lebih dari sama dengan 0. Atau kita tuliskan lagi 3T nya pindah ke sana. Oh ya, gini ya, ini pelan-pelan aja. Berarti kita punya apa? Negatif 3T lebih dari sama dengan negatif 1. Benar? Ya ya, ini pindah ke sana jadi negatif, ini negatif. Kita kan butuh T-nya. Berarti di sini saya tanya gini ya. Jika kita punya negatif X itu lebih dari sama dengan negatif 1, maka jika kita mau cari X-nya, berarti ini kan dikali negatif 1. Ya, ini jadi 1. Cuma tandanya ini berbalik. Ya, lawannya. Oke, jadi kalau kita punya negatif X lebih dari sama dengan negatif 1, berarti X-nya ini kurang dari 1. Oke. Ya, coba lihat saja sendiri. Kemudian kalau kita punya ini, pindah ke sini ya, saya kasih tanda aja. Kalau kita punya ini maka jadinya ini. Kalau kita punya negatif X yang kurang dari negatif 1, maka kita punya X-nya berbalik arah juga. Ya, 1. Kebalikannya, berbalik. Oke. Nanti kapan-kapan kita buktikan yang ini. Yuk. Berarti kalau kita punya ini, kita mau cari T-nya, berarti kita akan punya T kebalik ya arahnya ya, kurang dari 1/3. Ya. Oke, yang kedua, ini jika positif berarti ini negatif. 1 dikurangi 3T
Jika 1 dikurangi 3T kurang dari A, 0. Maka kita akan punya apa? Tetap ya, negatif 3T, bedanya ini kurang dari negatif 1, maka kita punya T-nya di sini berubah jadi lebih dari sama dengan 1/3. Oke? Ya. Maka seperti tadi untuk T yang kurang dari dulu ya. Kurang dari T yang kurang dari 1/3, kita akan punya bahwa mutlak 1 min 3T yang sama dengan 20 ini akan berubah tetap 1 min 3T sama dengan 20. Berarti 3T, maaf, negatif 3T sama dengan 19. Artinya sama dengan negatif 19/3. Memenuhi? Ya, memenuhi. Kemudian untuk T yang lebih dari sama dengan 1/3, kita akan punya apa? 1 min 3T yang sama dengan 20. Ini akan berubah menjadi negatif 1 min 3T. Ya, sama dengan 20. Berarti pindah ke sana negatif. Berarti kita punya 1 min 3T sama dengan negatif 20. Berarti 3T-nya kalau ini pindah ke sana negatif ya. Jadi negatif 20 plus 1, negatif 20. 1, berarti T-nya negatif 7. Memenuhi? Tidak memenuhi. Kok negatif 7 ya? Negatif ketemu negatif, positif 7. Berarti di sini memenuhi. Oke, maka kita punya AP-nya adalah sama dengan negatif 19/3 dan 7. Oke, kita masuk yang terakhir ya. Nomor 6. Kita punya mutlak X min 2 sama dengan 3X plus 7. Seperti tadi ya. Mutlak X min 2. Misalkan Anda bisa cepat nggak pakai gini-ginian, ya nggak apa-apa, langsung aja tulis di sini. Kalau seperti ini mesti apa? Untuk X-nya lebih dari sama dengan berapa yang pertama? Berarti kalau X min 2, berarti X-nya lebih dari sama dengan 2. Itu. Tapi kalau mau dijabarkan supaya kelihatannya nggak apa-apa. Berarti ini kita punya tetap sama dengan X min 2. Jika X min 2-nya lebih dari sama dengan 0, berarti X-nya lebih dari sama dengan 2. Oke, itu kan? Kalau bisa cepat langsung untuk X sama dan lebih dari sama dengan 2 dijabarkan langsung. Nggak apa-apa kalau kalian bisa cepat. Nah, ini berarti negatif X min 2. Berarti ini X min 2-nya kurang dari 0, berarti X-nya kurang dari 2. Kan gitu. Oke. Untuk X-nya yang lebih dari sama dengan 2, maka kita punya apa? Di sini X min 2 yang sama dengan 3X plus 7. Ini akan tetap menjadi X min 2 sama dengan 3X plus 7. Berarti kita punya apa? X dikurangi 3X negatif 2X sama dengan 7 ditambah 2, 9. Ya, berarti X-nya sama dengan negatif 9/2. Memenuhi? Tidak. Oke? Tidak memenuhi. Kemudian di sini kita punya untuk X-nya yang kurang dari 2, maka kita punya mutlak X min 2 sama dengan 3X plus 7. Ini akan berubah menjadi negatif X min 2 sama dengan 3X plus 7. Oke, berarti negatif X plus 2 sama dengan 3X plus 7. Berarti ini saya yang pindah ke sana aja, jadi ini yang 4X. Ini kalau pindah ke sana negatif 6. Betul? Ya, berarti X-nya sama dengan negatif 6/4. Memenuhi? Ya, memenuhi. Berarti HP-nya adalah negatif 6/4. Nah, ini nggak usah, kan tidak memenuhi. Ya. Oke, jadi itu pembahasannya. Saya berikan kepada Anda soal yang lebih lanjut lagi. Nanti saya akan tetap
buatkan pembahasannya supaya lebih mudah untuk memahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.